Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya silakan masuk, aktifkan kameranya biar kita belajar ya. Waktu sudah menunjukkan 8:05, ayo silakan aktif. Kenapa baru 8 orang yang baru muncul? Oh, ayo Sabrina, Azora, Anindya, Dinda Pangesti. Aktifkan kameranya yuk. Cuman segini aja yang hadir kah? Oke, silahkan yang sudah aktif boleh dibuka bukunya. Kita mau mulai. Bismillah, alhamdulillah, bini'matihi tatimmu as-salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Insyaallah, kaifa halukunna ya banat hadzal yaum? Puasa semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak puasa hari ini? Puasa semuanya. Udah ada yang bolong puasanya? Yang bolong yang haid ya kan? Yang nggak haid, yang belum haid, mudah-mudahan jangan bolong ya. Tetap semangat puasanya, belajarnya apalagi ya kan? Walaupun puasa kita harus tetap semangat belajar. Semoga pahala kita bertambah dan kita diberikan surganya insya Allah. Oke, semuanya pada semangat. Senyum dulu semuanya, senyum. Masya Allah. Oke, kemarin kita sampai mana ya? Sampai yang mulki syai'an. Iya. Oke, Ustazah mau dengar suaranya Zahra dulu lah. Iqra'i Zahra. Lanjutannya Zahra. Lanjutan. Iya. Sampai titik ya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Ya. Nah, dari hadis yang dibaca si Zahra tadi, boleh dibacakan artinya hari ini? Farah, Anindya, Syafina, silakan aktifkan kameranya ya. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Jadi kata Allah, mau manusia itu berbuat yang zalim, mau manusia itu berbuat kejahatan, tidak ada sedikit pun mengurangi dari kerajaannya Allah. Tetapi ketika orang itu telah melakukan kesalahan, insya Allah kalau seandainya dia mau tobat nasuha dengan istighfar, terus melakukan amalan-amalan yang saleh, Allah akan memberikan kebaikan untuk orang yang
berbuat kejahatan tadi. Jadi Allah tidak akan rugi, apalagi untung ya kan. Pasti Allah tetap mengampuni dan membuka pintu perluasan pengampunan untuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan apapun, insya Allah. Oke, lanjut, biar kita habiskan aja, nanti takutnya nggak habis waktu, nggak sempat waktunya. Si Elva, Iqra'i Elva. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni wa a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Syahna, Iqra'i al-makna. Syahna Zibriza. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh dunia. Iya. Manusia. Iya, itu betul. Terakhir dari kalian manusia dan jin Berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Masya Allah. Sangkinkan banyaknya pengampunan Allah, sampai-sampai diibaratkan ketika kalian punya jarum pentul kan. Kalau jarum pentul kalian masukkan air, gimana tuh kira-kira? Airnya pada nyangkut nggak semua? Enggak. Tapi airnya cuma netes sedikit aja. Nah, jadi kalau kita meminta apapun, ketika kata Allah kita dikumpulkan misalnya di satu lapangan, terus misalnya si Ari ini maju, Syahna maju, dan Indonesia maju, terus minta, ya Allah, ana mau jadi wanita soleha, Syahna, ya Allah masukkan anak dalam surga, ya Allah berikanlah orang tua derajatnya tinggi, misalnya gitu kan, si Indonesia memohon pertolongan sama Allah. Terus Allah akan kabulkan semuanya permintaannya. Seperti apa ibaratnya, sakitkan banyaknya pengampunan dari Allah, ibarat kita mencelupkan jarum ke dalam air, terus cuman sedikit yang tersisa dari permintaan-permintaan yang telah Allah berikan untuk kita. Nah, jadi apalagi ini bulan Ramadan, ya kan, mohon banyak-banyak meminta pertolongan, minta ampunan sama Allah, berdoa, apapun yang kalian doakan, apalagi setelah asar, setelah sholat asar, minta banyak-banyak sama Allah supaya lebih pintar belajarnya, supaya nanti ketika ujian mudah, terus kalau misalnya nanti menghafal bisa, apalagi mau kompri misalnya, Masya Allah, banyak-banyak minta pertolongan sama Allah. Kalau kita berdoa, berusaha, pasti insya Allah bisa. Jangan pula, ana udah berdoa Ustazah, ana udah capek-capek berdoa siang malam sampai kering mulut ana, tapi nggak dikabulkan. Tapi dia nggak ada ngafal, nggak ada murojaah, ya sama aja ya kan. Itu sama dengan bohong. Itulah kira-kira. Oke, lanjut Sabrina, Iqra'i Sabrina. Uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Azura, Iqra'i Azura. Artinya, Hai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapatkan selain itu, jangan sekali-sekali ia mencela atau menyalahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. nah Masya Allah, hadis ini ya kan, di akhirnya itu kita dikasih tahu bahwasanya setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa kita mengucapkan bersyukur dan menyebut nama Allah. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan, jangan sebut itu adalah Allah, tapi itu mungkin dari syaitan yang sengaja melakukan untuk merayu kita agar melakukan perbuatan tersebut, ya kan. Sama seperti kita, apalagi kayak sekarang
udahlah panas, puasa, belajar pula ya kan. Terus tuh udah Syahna buka aja anti Syahna, nggak usah dibaca Qurannya Syahna. Tidur aja tidur dari pagi sampai habis belajar ini tidur aja tidur sampai membuka. Nah, siapa yang rugi? Kita ya kan. Coba bayangkan, bulan itu ada 12 bulan ya kan. Terus coba bayangkan ketika 11 bulan itu udahlah 11 bulan itu mungkin memang menghafal atau baca Al-Quran itu cuman untuk ulunuh aja gitu istilahnya, atau cuman untuk sekedar hafalan dapat nilai dan tidak dimarahi sama guru tahfiz. Nah tapi coba di 1 bulan ini diniatkan dalam hatinya, pokoknya Ana harus bisa minimal itu khatamnya itu satu Al-Quran, pokoknya bisa harus 1 bulan ini kayak gitu. Jangan cuman diniatkan sekedar udahlah anak kan udah ngafal, udah dapat pahala lah itu sedikitnya. Enggak, tapi coba 1 bulan ini berusaha untuk kalau nggak sampai pun 1 Al-Quran minimal itu setengahnya nggak masalah, tapi ada niat karena kan kita sibuk untuk belajar apalagi ngerjakan tugas kayak gitu kan. Jadi yang penting itu adalah hatinya. Kalau misalnya hatinya baik dan ingin berusaha, insya Allah pasti seluruh tubuhnya akan baik ya kan. Tapi kalau misalnya hatinya udah buruk, seluruh tubuhnya pasti akan buruk dan gak akan niatnya aja udah gak mau gitu, pasti gak akan terjalankan kayak gitu. Cobalah diniatkan 1 bulan ini untuk nikmati Ramadan ini gitu loh, gak usah yang asik-asik nonton TV apalagi main game, dikurangi boleh tapi dikurangi kalau memang gak bisa sepenuhnya dikurangi, tapi apabila lebih baik kalau bisa tidak sama sekali, seperti itu ya. Semoga kalian yang paham ilmunya bisa menjalankannya dan mempraktekkannya walaupun sedikit. Nah, jadi di hadis ini yang panjang ini intinya adalah Allah itu sangat baik, sangat dermawan ya kan. Semua kesalahan kita itu bakal diampuni oleh Allah apabila kita bertaubat dan memohon ampunan serta berdoa kepada Allah. Kemudian di hadis ini juga siapa yang malas atau lalai dalam mengerjakan semua amalan-amalan itu pasti dia akan tidak memperoleh kebaikan ketika di akhirat nanti. Terus jangan pernah mencela yang namanya Allah apabila terjadi sesuatu keburukan di dalam kita. Namun celalah diri kita sendiri. Semua yang buruk itu pasti datangnya dari kita dan dari syaitan. Namun yang baik-baik itu pasti datangnya dari Allah. Nah, dan yang paling penting yang Ustaz bilang di hadis ini adalah amalan hati. Nah, mudghah segumpal daging kalian itu yang paling penting kalian olah menjadi apa? Menjadi orang baikkah? Mengamalkan perbuatan baikkah? Atau melaksanakan perbuatan buruk? Wal'iyadzu billah kalau sempat ada niat seperti itu. Nah, jadi cobalah kalian mulai berpikir, sudah kelas 8, sudah tahu mana baik dan buruk, apa hal-hal yang bisa dapat pahala dan yang mendapat dosa. Jadi coba mulai dipraktekkan untuk 1 bulan ini, berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, dan semoga setelah Lebaran selesai, Ramadan selesai, kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya seperti bulan ini yang telah kita praktekkan. Allahumma amin. Nah, jadi di hadis ke-24 ini kan agak sedikit panjang tuh, ya kan? Dari mana tadi tuh ya? Dari yang pertama yang syai'an itu sampai akhir ya, karena kita mau ngejar target jadi agak dicepatkan. Nah, apalagi kemarin kan udah libur, udah banyak liburnya, terus udah kasih waktu sedikit-sedikit kemarin. Jadi untuk yang ini agak sedikit panjang dan boleh setoran sama temannya seperti biasa dan laporan sama ustadzah ya. Waktunya sampai hari Senin depan. Oke, sampai Senin depan ya. Nah, hari ini yang hadir cuma 20 orang dan yang aktif kameranya cuma 2, 4, 6, 8, 9 orang.
10 sisa. Baru si Viola menghidupkan kamera. Dari tadi ngapain dia? Oke, jadi Ustazah harap kalian bisa menghafal, dan sebelum hadis-hadis yang belum pernah disetor juga harus disetorkan, karena itu bisa jadi masuk bahan ujian. Jadi kalau misalnya nggak disetor, nanti kalian yang susah mau menjawab soal, ya kan? Apalagi soal kita sekarang, taulah bentuknya kayak gitu. Terus kalau misalnya salah sikit, salahlah jawaban kalian. Jadi harus fokus dan betul-betul gimana cara menuliskannya, paham, seperti itu kira-kira ya. Nah, mungkin ini aja yang bisa Ustaz sampaikan untuk hadis ke-24 ini. Semoga kalian bisa menghafal semuanya dan diniatkan dalam hatinya. Dan yang paling penting, ketika kalian menghafal di bulan Ramadan ini, Masya Allah, pahala kalian berlipat-lipat ganda loh. Nah, jadi ayo berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran sama guru tahfiznya dan hadis sama Ustazah Ila. Oke, mungkin ini aja ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kayak mana Ustazah setorannya Ana? Kenapa kemarin bisa nggak dapat kawan? Cobalah Ustazah tanya. Anti Viola setoran sama siapa Viola? Sama ini Saza, sama si Farah Saza, cuman dia belum lapor di grup Saza. Kenapa Anti bisa sama dia? Dia setoran juga sama Anti? Iya Saza. Kok nggak ada laporan kalian? Dia belum lapor Saza. Rafifah kok bisa nggak dapet teman Rafifah? Udah nanya Ustazah tapi nggak dapet. Udah kebagian semua gitu ya? Siapa lagi ya? Hari ini kemarin sama siapa hari ini? Sama Akila Ustazah. Ya udahlah. Coba bagi teman-teman yang kemarin gak dapat teman, coba nanti mulai ditanya sama siapa ya, jadi bisa dapat temannya kayak gitu. Kayak supaya bersosialisasi gitu loh, walaupun kita berada di dunia maya, ya kan, tetap harus aktif sosialisasinya sama teman-temannya gitu. Oke, paham ya? Bagi teman-teman yang belum masuk hari ini, boleh diingatkan, Anti Viola, si Farah hari ini nggak masuk dia. Tuh, Anti ingatkan kalau Anti mesti sama dia. Dan jangan lupa laporan. Rizky, kenapa Anti baru masuk? Baru bangun nanti ya? Enggak tahu, udah dari tadi. Terus? Koneksinya di sini nggak bagus ya. Anti di tebing? Iya. Oh, Anti pakai paket apa? Ini kenapa? Yasmin juga baru masuk. Aulia Rasya. Aduh, Anti kalian ini. Oke lah, karena tenggorokan mulai kering. Jadi kita sudahi aja lah ya bincang-bincang hari ini. Oke, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.